Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk tetap dapat menjalankan aktivitas sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Elvi Suzanti selaku dosen bahasa Indonesia, dan kemudian kepada teman-teman yang saya cintai dan juga rekan-rekan hadirin yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Pemuda dalam Mengisi Kemerdekaan di Era Globalisasi. Berkaca dari latar belakang sebelum kemerdekaan Indonesia, pemuda memiliki andil yang sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tergambar pada peristiwa 28 Oktober 1928 di mana pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda dan menyatukan semua unsur-unsur yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian puncaknya di tahun 1945 di mana pemuda ikut serta dalam perjuangan dan mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sempat terjadi persitegangan antara golongan muda dan juga golongan tua mengenai hari pelaksanaan kemerdekaan. Namun alhamdulillah kemerdekaan tetap bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, apakah perjuangan pemuda berhenti sampai di situ saja? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda yang hidup di era globalisasi ini tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam melanjutkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini. Ada banyak peran yang dapat dilakukan untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan bagi para pemuda. Yang pertama, peran yang sangat dekat dengan lingkungan sekitar kita yaitu dengan menciptakan kedamaian. Seperti yang kita ketahui di era globalisasi ini, peran dari teknologi, komunikasi, dan juga media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, sebagai pemuda disinilah peran kita. Kita bisa dengan melakukan, memberitahukan atau menginfokan informasi-informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, kita tidak boleh menginfokan hal-hal info yang bersifat hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa ini. Selanjutnya, peran kedua, sebagai pemuda, kita hendaknya harus semangat belajar. Pemuda saat ini adalah pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Dengan semangat belajar, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, pemuda harus mempunyai pemikiran yang besar dan menjadi pemimpin yang besar. Nah, kemudian peran selanjutnya sebagai pemuda dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah dengan tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Seperti yang kita sering dengar, di era globalisasi ini kita sering mendengar info-info tentang radikalisme atau terorisme. Nah, di sini pemuda Indonesia dituntut untuk mempunyai pendirian yang kokoh, yakni dengan menjadikan Indonesia negara yang damai dan tentram. Seperti kata Soekarno, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, dan juga bukan milik golongan adat istiadat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang peran terakhir yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yaitu dengan berpegang teguh pada jati diri bangsa. Pemuda harus bisa menjadikan kebudayaan Indonesia menjadi suatu kebiasaan yang kemudian bisa mendunia dan terkenal hingga ke internasional. Mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia adalah kunci untuk menjadi jati diri kaum pemuda Indonesia. Kita tidak boleh terlena dengan masuknya pengaruh globalisasi. Kita tidak usah malu untuk menggunakan batik sebagai pakaian sehari-hari.
dan tidak malu untuk berbahasa Indonesia, menggunakan pakaian tradisional hingga memakan makanan asli Indonesia. Sebagai pemuda yang lahir di Indonesia, kita patut bersyukur karena kita memiliki ragam budaya yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Belajar mencintai dan mengetahui kebudayaan Indonesia adalah kunci untuk bertahannya kemerdekaan Indonesia dari gempuran pengaruh budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kita patut untuk bersyukur karena kita telah dikaruniai dengan ragam budaya yang sangat banyak. Demikian penyampaian pidato dari saya mengenai peran penting pemuda dalam mengisi kemerdekaan di era globalisasi. Sebagai penutup, saya akhiri dengan sebuah kata-kata pembakar semangat dari Soekarno. Beri saya 10.000 orang tua, maka akan saya cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri saya 10 orang pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Baiklah, sekian pidato dari saya. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.